sendiri, Endah Sri Haryanti dari SD Negeri 3 Pakikiran. Saya Handono dari SMP Negeri 4 Purwonegoro. Saya Waryanti dari SDN 5 Sumawangi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yanti. Siang Bu Endah. Gimana kabarnya? Baik Bu, gimana kabarnya Bu Endah? Alhamdulillah baik juga Bu Yanti. Iya. Bu Yanti ini nanti kan akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan itu, boleh ya saya ngobrol-ngobrol gitu dengan Bu Yanti ya? Boleh banget Bu. Nanti pada saat proses coaching itu saya akan mengamati ya Bu ya. Terus saya juga akan menilai nih sudah sesuai dengan rubrik atau tidak gitu ya. Misalnya apakah Bu Yanti sudah menjalankan alur tirta gitu. Apakah Bu Yanti sudah mendengarkan coaching dengan aktif? Apakah Bu Yanti sudah mendengarkan dengan rasa? Atau juga Bu Yanti sudah melakukan kehadiran penuh gitu apa belum gitu ya. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan gitu jawaban-jawaban coaching. Bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yanti ajukan gitu ya? Dan nanti jangan lupa ya Bu Yanti ya, proses coachingnya itu disesuaikan dengan prinsip coaching gitu ya. Yang di sana itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi gitu ya Bu Yanti ya. Iya baik Bu. Nah, sebelum berlanjut pada proses observasi ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ke Bu Yanti. Boleh ya Bu ya? Siap Bu, iya. Oke. Yang pertama, pada proses coaching nanti, kompetensi apa sih yang ingin Bu Yanti kembangkan gitu? Saya akan mengembangkan yang pertama itu tentang presensi, kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan juga pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya. Nanti jadi Bu Yanti akan mengembangkan 3 hal ya. Di sana Iya. ada presence atau kehadiran penuh, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana mendengarkan dengan aktif gitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana nih yang akan Bu Yanti pilih untuk spesifikasi pengamatan? Potensi yang dikembangkan itu saya lebih untuk spesifiknya itu untuk pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, Bu Yanti memilih pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya itu bagaimana Bu Yanti? Indikatornya adalah nanti coaching akan menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya nanti yang diinginkan Bu Yanti adalah coaching bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya. Nah, kemudian apa nih harapan Bu Yanti terhadap proses coaching nanti gitu? Harapan saya yang pertama adalah saya berharap akan bisa membantu coaching untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya yang dihadapi. Bisa membantu mencari ide-ide ya untuk menggali ide-ide untuk permasalahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin meningkatkan potensi dari saya pribadi Bu, untuk kemampuan coaching saya. Jadi dengan seringnya melaksanakan coaching, harapan saya juga saya akan lebih berpotensi lagi. Oke. Jadi itu harapannya Bu Yanti Iya, ya, Bu. dan mudah-mudahan nanti terwujud pada saat proses coachingnya ya. Amin Bu. Nah, sekarang silahkan Bu Yanti melakukan proses coaching dengan rekannya ya. Nanti setelah proses coaching kita bertemu kembali ini untuk ngobrol-ngobrol ya Bu Yanti ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Iya, terima kasih Bu Endah. Siang Bu Yanti. Siang Pak Handono, bagaimana, ada apa? Gimana kabarnya Bu Yanti? Baik, bagaimana kabar Pak Handono? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Apa Bu Yanti ada waktu? Ada Pak, gimana? Ada masalah apa? Barangkali saya bisa membantu. Saya sebenarnya sih tidak ada masalah apa-apa, cuma sedikit problem ini Bu. Barangkali kan Bu Yanti bisa membantu. Iya, saya akan coba ya Pak. Gimana, ceritakan saja Pak, gimana? Baik Bu, ini Bu, saya kalau mengajar itu kesulitan dalam
anak Bu. Jadi kadang-kadang anak itu kami sendiri tidak konsentrasi, tidak bermain sendiri, tidak memperhatikan pelajaran itu. Berarti yang dimaksud Pak Handono itu kurang dalam pengelolaan kelas ya Pak ya? Betul sekali Bu. Jadi saya ya apa ya, kesulitan itu lah Bu. Nah, menurut itu gimana sih Bu? Untuk selama ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Handono? Ya sudah saya lakukan ya itu Bu, ya berusaha mencari variasi biar anak itu apa konsentrasi itu Bu. Jadi mungkin pembelajarannya sudah mulai saya ubah gitu. Terus kira-kira hasilnya gimana Pak? Ya hasilnya sementara ya lumayan Bu, ada perubahan gitu. Dari sebelumnya berarti anak-anak itu kurang ya Pak ya? Kurang sekali Bu, ya anak-anak itu lalai, tidak fokus lah. Iya. Terus selama ini Pak Handono dalam melaksanakan pembelajaran itu apakah hanya menggunakan mungkin metode ceramah saja gitu Pak? Ya awalnya kayak gitu Bu, awalnya kan kalau pelajaran sejarah kan banyak ceramahnya itu Iya. Bu. Ternyata anak-anak itu malah jadi ngantuk, jadi main sendiri, tidak konsentrasi. Mungkin Pak Handono kurang memanfaatkan apa ya fasilitas-fasilitas yang ada gitu Pak, contohnya mungkin kalau secara kan gitu berkaitan dengan apa ya alat gitu ya Pak, mungkin lebih baik enggak Pak menurut Pak Handono misalkan dalam penyampaian materi itu menggunakan metode menggunakan IT apa proyektor gitu Pak. Ya Bu, saya juga memikirkan seperti itu Bu. Makanya saya sebenarnya pengen apa, menurut pendapat itu gimana kalau saya lupa pembelajaran itu jadi bervariasi, terus pakai proyektor itu. Nah itu di sekolah Bapak udah ada fasilitas itu kan Pak? Tidak ada ya, nanti saya pinjamkan dulu beberapa waktu lah biar anak-anak bisa belajar dengan baik. Ya, itu sudah bagus Pak, itu tentunya akan apa ya meningkatkan apa ya semangat belajar dari anak-anak Pak Handono. Iya. Ya kebetulan tuh alatnya udah ada udah bagus, tinggal meningkatkan gitu Pak. Iya, saya rencananya ada 3 Bu. Ya. Satu, saya kepengen belajarnya bervariasi. Kemudian yang kedua, saya pengennya ya itu pakai IT, menari, kan bisa nonton dinosaurus itu Bu. Dan anak kan tertarik. Kemudian yang ketiga ya outing kelas lah, sekali-kali di luar kelas Ya. itu. Itu kan sebenarnya tidak Bapak Handono sadari mungkin itu sudah apa ya Pak Handono itu sudah melaksanakan perubahan-perubahan loh Pak. Apa ya Bu? Iya Pak, itu ya Oh. dari awalnya yang hanya ceramah, kemudian Pak Handono merancangkan untuk out class, untuk menggunakan IT, itu sudah merupakan apa perubahannya sangat bagus Pak. Oh gitu. Iya. Tadinya saya pengen seperti itu, mungkin Yanti kan bisa memperkuat apa itu bisa tentang itu Bu. Ternyata Yanti memperkuat itu, jadi nantinya saya lebih optimis Bu untuk melakukan perubahan-perubahan itu, baik melalui pembelajaran bervariasi, aktivitas atau pakai IT itu. Iya. Nah terus setelah nanti dilaksanakan oleh Pak Handono kira-kira gitu untuk memaksimalkan gitu Pak. Kira-kira rencana tindakan apa saja nanti? Kalau Bu Yanti sudah ngomong seperti itu sudah bagus, saya laksanakan segera Bu. Di minggu depan saya laksanakan, saya siapkan lah. Pokoknya untuk anak dia lebih baik pembelajarannya saya akan lakukan. Nah kira-kira selain dari IT itu, mumpung saya ingat Pak, Hmm. bisa nggak kalau sejarah itu menggunakan apa ya, lingkungan sekitar gitu Pak? Oh bisa sekali, bisa. Gitu. Misalnya batu-batuan atau apalah, saya tidak bisa mengganti. Ya, itu ditambah Pak Handono ya Pak ya. Ya. Kira-kira dari setelah kita berbincang-bincang gitu Pak, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Handono? Sudah ada solusi belum? Saya rasanya berterima kasih Bu. Iya. Itu saya tidak inilah, optimis maksudnya. Saya tidak ragu-ragu mau berubah enggak ya, barangkali mau berubah malah anak ini. Tapi kalau dia sudah melakukan, saya lebih optimis. Istilahnya ya nanti saya pokoknya bersemangat lah Bu, semangat untuk melakukan perubahan itu. Mudah-mudahan ya Pak Handono ya, nanti rencananya berjalan lancar, kemudian murid-murid Pak Handono akan lebih antusias lagi untuk
mengikuti pembelajaran apa kan gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu Yanti Iya. atas penguatannya, dorongannya. Saya jadi pokoknya semangat itu. Sama-sama Pak Handono ya, semoga lancar ya Pak ya. Gitu. Terima kasih Bu, ini ada pelajaran masuk itu. Ya silakan Selamat silakan pagi. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Yanti, tadi Bu Yanti sudah melaksanakan proses coaching ya Bu Yanti ya. Iya Pak. Bagaimana tadi? Puji syukurnya tadi pas coaching itu berjalan lancar gitu Bu. Lancar Iya. ya. Eh, kita lanjutkan lagi ya Bu Yanti ngobrol-ngobrolnya ini ya terkait dengan proses coaching yang sudah Bu Yanti lakukan ya. Iya baik Bu. Boleh kan ya saya mengajukan beberapa pertanyaan gitu? Iya. Oke, dari proses tadi ya Bu, Hmm. bagaimana Ibu menilai diri sendiri tentang performa Ibu tadi? Tadi saya itu kurang dalam memancing coach saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi Bu Yanti itu merasa belum maksimal dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Iya, Bu Yanti betul, Bu. ya. Ini Bu Yanti, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Dari yang saya amati tadi ya, Iya. sebetulnya Bu Yanti itu sudah baik loh Bu. Masa Ya, sih Bu? sudah bagus gitu sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu loh. Ya. Nah, gimana ini pendapatnya Bu Yanti mendengar ini? Ya agak senang dan sebenarnya tidak menduga sih Bu, karena saya tadi tuh merasa bahwa coachingnya itu kurang bagus gitu loh Oh Bu. gitu ya. Ya Bu Yanti, tapi sebetulnya saya juga melihat ini ada beberapa hal gitu yang sebetulnya masih bisa Bu Yanti kembangkan gitu. Oh, iya Bu. Misalnya ya tadi ya, Bu Yanti itu kurang memberikan umpan balik pada coach untuk menyimpulkan hasil dari obrolannya gitu Bu Yanti. Oh iya Bu, ternyata iya benar tadi saya lupa ya Bu. Oh, lupa ya Bu Yanti ya. Iya, belum menyuruh itu coach saya untuk menyimpulkan itu tindakan-tindakan yang akan dilakukan gitu. Oke, nggak Iya. apa-apa. Nah, kemudian ini Bu Yanti, rencana tindak lanjutnya bagaimana untuk ke depannya gitu Bu Yanti? Ya tentunya saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Oke ya, akan melaksanakan berusaha untuk lebih baik Iya, lagi ya Bu Yanti iya. ya. Nah Bu Yanti, dari diskusi kita tadi ya, apa ini yang sudah terbayang di dalam diri Bu Yanti untuk Ibu lakukan dalam rangka meningkatkan performa Ibu ini dalam kompetensi ini? Ya, saya akan memantau dari coach saya itu bagaimana nanti mereka akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan ke saya. Oke. Terus kemudian kira-kira nih, apa ini yang perlu saya bantu Bu Yanti? Nanti saya minta bantuan Ibu untuk mengobservasi Bu, ya dari kekurangan saya dalam melaksanakan coaching Bu, supaya saya itu bisa memaksimalkan dalam melaksanakan coaching, tentunya untuk saya lebih bisa menggali lagi pertanyaan yang berbeda. Oke, nah Ibu Yanti, apa yang sudah saya observasi tadi itu sudah saya catat ya Bu Yanti ya, dan Terima saya kasih. tuliskan di form supervisi akademik ya. Kemudian, nah Ibu, dari proses rangkaian tadi, dari rangkaian proses ya Bu ya, dari awal, dari pra-observasi, kemudian ke observasi dan pasca observasi ini, yang sudah kita lakukan ya Bu Yanti ya, Ya. kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan gitu? Yang sudah saya dapatkan apa ya Bu ya? Ya mungkin saya jadi itu loh saya itu bisa, yang pertama saya jadi bisa mengasah kemampuan saya lagi Bu untuk melaksanakan coaching. Kemudian yang kedua, saya jadi bisa merasa senang bisa menolong coach saya Bu untuk ya. menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi gitu. Jadi saya tuh merasa senang aja Bu. Oke. Kemudian saya ini membantu Bu Yanti nggak ini? Sangat Bu, saya sangat Bu Enda sangat membantu saya, karena saya itu jadi merasa terbimbing gitu Bu dari kekurangan saya. Bu Enda sudah memberitahu, sudah dikomunikasikan dengan baik, jadi saya itu akan semakin tertantang untuk melaksanakan coaching lagi ke depannya. Oke, terima kasih ya Bu Yanti ya. Ya, Kegiatan kita sudah selesai gitu ya. Terima Sampai kasih ketemu lain juga. waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Enda.